Masih ingat bagaimana Eva Manurung ibunda Virgong dihujat satu Indonesia karena membela anaknya saat kasus perceraian dulu? Hari ini, roda nasib berputar 180 derajat. Mendengar kabar Inara Rusli, mantan menantunya yang selalu tampil bak malaikat, ternyata hamil dan berselingkuh dengan suami orang, Mami Eva tak bisa menahan tawanya. Dengan gaya nyentriknya, ia muncul ke publik bukan untuk membela diri, tapi untuk menagih karma. Kalimat pedas meluncur dari mulutnya, "Tuhan tidak tidur, dulu kau injak-injak harga diri anakku, sekarang aibmu sendiri yang telanjang." Simak serangan balik sang mantan mertua yang bikin kuping Inara panas. Assalamualaikum, selamat datang kembali. Teman-teman, drama Inara dan Fahmi kini kedatangan bintang tamu yang paling ditunggu-tunggu, Mami Eva Manurung. Kita semua tahu sejarah panas antara mertua dan menantu ini. Dulu, Inara dipuja sebagai istri solehah yang terzolimi, sementara Eva Manurung dicap sebagai mertua toksik yang ikut campur. Namun skandal perselingkuhan Inara dengan Fahmi mengubah peta dukungan netizen. Eva Manurung kini merasa di atas angin. Ia merasa instingnya sebagai ibu selama ini benar, bahwa di balik cadar dan tutur kata lembut Inara, tersimpan sifat asli yang manipulatif. Dalam wawancara terbarunya yang viral, Eva Manurung tidak main-main. Ia membandingkan kelakuan Virgun, anaknya, dengan Inara. Menurutnya, setidaknya Virgun nakal secara jantan dan mengakui kesalahan, sedangkan Inara nakal tapi berlindung di balik agama dan memfitnah orang lain. Pernyataan Mami Eva ini menohok jantung pertahanan Inara. Ia juga mengancam akan mengambil hak asuh cucu-cucunya karena menganggap lingkungan Inara sekarang sudah tidak sehat secara moral. Mari kita bedah sindiran-sindiran maut Mami Eva. Saat berita Inara kepergok di dokter kandungan dan isu nikah siri itu meledak, wartawan langsung menyerbu rumah Eva Manurung. Dan reaksinya? Priceless. Eva mengaku saat pertama kali dikasih tahu link beritanya oleh saudaranya, ia tertawa terbahak-bahak sampai batuk. "Aduh, maaf ya, saya bukan senang orang susah, tapi ini lucu, lucu banget," ujar Eva dengan nada sarkas khasnya di depan kamera. Bagi Eva, ini adalah momen pembuktian ilahiyah. Ia bercerita bagaimana dulu Inara begitu sombong menghina Virgun saat ketahuan selingkuh. Inara memposting aib Virgun, mempermalukan keluarga Eva, dan memposisikan diri sebagai korban paling suci. Dia dulu bilang anak saya dakilah, kutillah, dia merasa dia paling bersih. Ternyata dia malah main sama laki orang yang punya istri sah dan anak. Itu lebih jahat, Neng, seru Eva berapi-api. Eva menyoroti kemunafikan Inara. Menurutnya Inara kena kualat. Kualat karena telah mempermalukan suami alias Virgun di depan umum. Eva percaya bahwa seburuk apapun suami, istri tidak boleh mengumbar aibnya sampai telanjang. Dan sekarang Tuhan membalas Inara dengan cara yang sama. Aibnya diumbar oleh istri sah Fahmi. "Wardinata, sekarang rasain gimana rasanya jadi Wardinata. Dulu kamu teriak sakit diselingkuhin, sekarang kamu yang jadi pelakornya. Karma itu ekspres, nggak pakai macet," sindir Eva. Netizen yang dulu membenci Eva, kini mulai berkomentar. "Mami Eva visioner, ternyata dia tahu sifat asli mantunya dari dulu." Di babak ini, Eva Manurung mulai membongkar masa lalu. Ia mengklaim bahwa selama Inara menjadi menantunya, ia sudah melihat gelagat genit yang tidak diketahui publik. Eva bercerita, "Dulu waktu masih sama Virgaun, saya sering lihat dia, kalau ada tamu cowok, matanya beda. Pakaiannya emang tertutup, tapi gerak-geriknya itu loh. Saya sebagai orang tua udah feeling, ini anak gak lurus-lurus amat." Tentu saja klaim ini bisa jadi subjektif karena kebencian masa lalu. Tapi dalam konteks skandal Fahmi saat ini, omongan Eva jadi terdengar valid. Eva juga menyoroti gaya hidup Inara yang hedon. "Anak saya, Virgaun, kerja banting tulang manggung sana-sini. Dia sibuk perawatan ratusan juta, sibuk invest saham yang gak jelas. Sekarang kelihatan kan, dia butuh laki-laki yang bisa biayain gaya hidup dia. Makanya dia mau sama si Fahmi itu, karena katanya Fahmi pengusaha kaya," tuduh Eva. Eva seolah ingin menegaskan bahwa motif Inara berselingkuh dengan Fahmi bukan karena cinta atau agama, tapi karena uang. Inara butuh sosok yang bisa mensponsori kemewahannya setelah lepas dari dompet Virgaun. Analisis mertua julid ini diamini oleh banyak netizen yang melihat Inara makin sering pamer barang branded pasca cerai. Momen paling epik adalah saat Eva membandingkan anaknya, Virgun,
dengan selingkuhan Inara, Fahmi. Anak saya emang tatoan. Anak saya emang pernah salah. Tapi anak saya gentle. Dia nggak pernah bawa-bawa dalil agama buat nipu cewek. Dia nggak pernah ngaku ustadz, bela Eva. Pernyataan ini menampar keras. Eva menyoroti bahwa dosa yang dibungkus agama, seperti yang dilakukan Fahmi dan Inara, jauh lebih menjijikan daripada dosa yang dilakukan preman. Mendingan anak gue, nakal tapi tanggung jawab sama anak. Lah ini si Fahmi. Katanya ustadz, tapi ninggalin istri sah demi janda. Cuh! Eva Manurung secara tidak langsung sedang membersihkan nama baik Virgun. Ia ingin publik melihat bahwa Virgun mungkin buruk, tapi Inara jauh lebih buruk. Narasi ini berhasil. Banyak netizen yang mulai bersimpati pada Virgun. Bener juga kata Mami Eva, setidaknya Virgun gak munafik, tulis netizen. Eva juga menantang Inara untuk tes DNA jika benar hamil. Ayo tes DNA, jangan-jangan itu anak gendruwo. Kasihan anak saya Virgun, kalau nanti disuruh nanggung anak orang lain. Ucapnya pedas. Eva ingin memastikan bahwa tidak ada sepeser pun harta warisan Virgun yang jatuh ke tangan anak hasil perselingkuhan Inara. Musuh dari musuhku adalah temanku. Prinsip ini dipegang teguh oleh Eva Manurung. Dalam wawancaranya, Eva secara terbuka menyatakan dukungan kepada Wardinata, istri sah Fahmi. Bu Wardinata, kalau butuh bantuan hubungi Mami. Kita sesama korban kejahatan wanita itu. Mami dukung kamu penjarakan mereka, seru Eva. Bayangkan, mantan mertua Inara bersekutu dengan istri sah dari selingkuhan Inara. Ini adalah The Avengers versi emak-emak tersakiti. Eva bahkan menawarkan bantuan pengacara keluarga Virgun untuk membantu Wardinata. Tujuannya satu, menghancurkan Inara sehancur-hancurnya. Eva ingin Inara merasakan sakitnya kehilangan suami, kehilangan harta, dan kehilangan nama baik, persis seperti yang dirasakan Virgun dulu. Saya nggak akan diam sampai Inara minta maaf di kaki saya dan di kaki Bu Wardinata, ancam Eva. Kolaborasi dua wanita ini membuat posisi Inara makin terjepit. Wardinata punya bukti data, Eva punya corong media yang lantang. Inara kini dikeroyok dari segala penjuru, hukum, sosial, dan keluarga. Poin paling krusial dari kemunculan Eva Manurung adalah soal nasib cucu-cucunya, terutama Starla. Eva menangis, kali ini bukan akting, saat membicarakan cucunya. Cucu saya mau jadi apa tinggal sama ibu yang kumpul kebo? Mau diajarin apa? Bohong, zina, ratap Eva. Eva mendesak Virgun untuk segera mengajukan pencabutan hak asuh anak. Menurut Eva, rumah Inara sekarang sudah menjadi sarang maksiat karena Fahmi sering keluar masuk, seperti kesaksian ART atau supir sebelumnya. Lingkungan ini sangat berbahaya atau toksik bagi mental anak-anak. Pokoknya Starla harus balik ke dedinya atau ke Mami Eva. Saya nggak rela cucu saya lihat emaknya peluk-pelukan sama laki orang di ruang tamu, tegas Eva. Pernyataan ini didukung oleh Komnas Perlindungan Anak dalam opini publik. Jika terbukti Inara melakukan tindakan asusila di rumah, hak asuhnya bisa dicabut oleh pengadilan. Inara yang selama ini menggunakan anak-anak sebagai tameng untuk mendapatkan simpati dan uang bulanan dari Virgun, kini terancam kehilangan segalanya. Anak-anak adalah kartu as Inara. Jika anak-anak diambil Eva, Inara akan sendirian, tanpa uang, tanpa keluarga, hanya bersama Fahmi yang juga mulai bangkrut. Ancaman Eva ini nyata. Virgun dikabarkan sudah mendaftarkan gugatan baru. Inara kini harus berperang di dua pengadilan sekaligus. Pengadilan agama, cerai dengan Fahmi, gugatan Wardinata, dan pengadilan hak asuh lawan Virgun. Dan di balik semua serangan ini, ada tawa puas Eva Manurung yang merasa doanya, orang terzalimi, telah dikabulkan. Tawa puas Eva Manurung ternyata hanyalah musik pembuka dari orkestra kehancuran yang sesungguhnya. Pagi ini, mimpi buruk Inara menjadi nyata dalam bentuk fisik. Sebuah sepeda motor kurir ekspedisi berhenti di depan pagar rumah Inara, menyerahkan amplop coklat berlogo kepolisian. Itu bukan surat undangan, melainkan surat panggilan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana perzinahan, pasal 284 KUHP, yang dilaporkan resmi oleh Wardinata. Tangan Inara gemetar hebat. Saat menandatangani tanda terima surat itu, laporan Wardinata tidak main-main. Ia melampirkan bukti visum,
Jika ada bukti chat, video CCTV, dan kesaksian Pak Iman yang sudah di BAP. Ancaman hukuman penjara kini membayangi di pelupuk mata. Inara yang biasanya tampil glowing di depan kamera, dikabarkan pingsan setelah membaca isi surat tersebut. Ia sadar, ini bukan lagi ranah gosip yang bisa diselesaikan dengan klarifikasi di podcast. Ini adalah ranah hukum yang dingin dan tak kenal ampun. Namun, hantamannya tidak berhenti di situ. Efek domino cancel culture mulai bekerja dengan brutal. Ponsel manajer Inara berdering tanpa henti. Bukan tawaran pekerjaan, melainkan pembatalan kontrak. 3 brand kosmetik besar dan 1 brand busana muslim ternama memutuskan kontrak kerjasama, BA, secara sepihak hari itu juga. Mereka tidak mau image produk mereka tercoreng oleh sosok yang tersandung kasus asusila dan perselingkuhan. Kami mengutamakan nilai moral. Mohon maaf, kerjasama kita berakhir. Begitu bunyi email yang masuk, Inara kehilangan sumber pendapatan utamanya dalam hitungan jam. Padahal, gaya hidupnya sangat tinggi. Cicilan mobil, biaya sekolah internasional anak, perawatan wajah, semua butuh uang miliaran. Tanpa pemasukan dari endorse, Inara terancam bangkrut. Fahmi? Jangan harap dia bisa membantu. Rekening Fahmi dikabarkan sudah dibekukan sementara oleh Wardinata sebagai harta gonogini sengketa. Ketika kapal mulai karam, tikus-tikus akan saling menggigit untuk menyelamatkan diri. Pepatah ini sangat pas menggambarkan kondisi hubungan Inara dan Fahmi saat ini. Tekanan hukum dan kebangkrutan ekonomi membuat cinta suci yang mereka agungkan berubah menjadi kebencian. Beredar rekaman suara pertengkaran hebat antara Inara dan Fahmi di apartemen. Dalam rekaman yang bocor itu, tidak ada lagi panggilan ayah, bunda, atau sayang. Yang ada hanyalah makian kasar. Fahmi menyalahkan Inara yang ceroboh. Gara-gara kamu posting-posting kode di Instagram, Wardinata jadi curiga. Kamu yang menghancurkan karir dakwah saya. Fahmi mulai cuci tangan, berusaha memposisikan diri sebagai korban godaan wanita. Inara pun tidak mau kalah. Ia berteriak histeris. Kamu laki-laki pengecut. Dulu janji mau nikahin resmi, mau lindungi aku. Sekarang ada polisi, kamu malah mau kabur balik ke istri tuamu. Mana tanggung jawabmu? Inara merasa ditipu mentah-mentah. Ia sadar, Fahmi hanyalah parasit yang numpang tenar dan sekarang ketika Inara jatuh, Fahmi bersiap melompat pergi. Konflik internal ini adalah akhir yang tragis namun pantas. Pasangan yang bersatu karena pengkhianatan pasti akan berpisah karena pengkhianatan juga. Fahmi dikabarkan mencoba melobi Wardinata untuk rujuk dan membatalkan laporan polisi dengan menumbalkan Inara, menyebut Inara yang menggoda duluan. Namun Wardinata sudah menutup pintu rapat-rapat. Kini, Inara dan Fahmi bukan lagi partner in crime. Mereka adalah musuh yang siap saling membuka aib di pengadilan nanti demi meringankan hukuman masing-masing. Topeng mereka pecah berkeping-keping. Publik yang melihat ini hanya bisa geleng-geleng kepala, menyaksikan bagaimana nafsu sesaat menghancurkan 2 keluarga sekaligus. Tidak ada romansa, yang tersisa hanya puing-puing penyesalan dan jejak digital yang memalukan. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Inara Rusli kini sedang berada di pusat badai itu. Kemunculan Eva Menurung dengan segala nyinyiran pedasnya sebenarnya adalah representasi dari hukum alam, bahwa kesombongan akan dijatuhkan pada waktunya. Mami Eva mungkin bukan ibu mertua idaman, mulutnya pedas, gayanya nyentrik. Tapi hari ini kita harus mengakui, Mami Eva menang. Dia berhasil membuktikan bahwa mantan menantunya tidak sesuci yang dipikirkan orang. Bagi Inara ini adalah peringatan. Jangan pernah meremehkan doa mantan mertua yang kau sakiti. Dan bagi kita semua, ambil hikmahnya. Tetaplah rendah hati meskipun kita merasa benar. Karena roda hidup itu berputar sangat cepat. Terima kasih sudah menonton. Apakah kalian tim Inara atau tim Mami Eva? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum.